Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Hairunisa dengan NPM 22351651664 akan menjelaskan tentang Maslow Hierarchy of Needs atau konsep teori Maslow. Yang pertama, apa itu hierarki Maslow? Konsep ini diperkenalkan oleh Abraham Maslow, yaitu seorang psikologis klinis. Dalam teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkat yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian akan naik tingkat setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Begitupun seterusnya hingga pada kebutuhan paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainnya yang lebih tinggi biasanya muncul dan begitulah seterusnya. Di sini ada piramida dari teori konsep Maslow yang paling bawah, yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Itu berupa kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidup seperti makanan, air, udara, rumah, pakaian, dan seks. Kemudian naik di atas tingkat setelah kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan tingkat kedua seperti perlindungan fisik bagi manusia. Biasanya manusia membutuhkan perlindungan diri dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup dengan aman dan nyaman. Setingkat di atas kebutuhan rasa aman ada kebutuhan sosial, yaitu interaksi sosial dan kasih sayang. Pada teori ini, Abraham menyebutkan bahwa makhluk sosial akan cenderung membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan perasaan kasih sayang di dalam dirinya dia. Selanjutnya, yang keempat, ada kebutuhan ego atau kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ego ini merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestis, reputasi, dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain. Dan yang paling atas atau yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan yang berlandaskan atas keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik dengan sesuai potensi dari kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, hubungan teori konsep Maslow dengan perusahaan dan karyawan. Pada umumnya, setiap karyawan memiliki kebutuhan dasar dalam jenis, intensitas, dan periode yang berbeda, termasuk dalam kebutuhan Maslow tadi. Apabila karyawan mempersepsikan bahwa perusahaan tidak dapat memberikan kebutuhan dasar atau bahkan membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka mereka akan lebih mungkin untuk meninggalkan tempat mereka kerja. Menjadi penting bagi humas perusahaan untuk dapat memastikan agar setiap karyawan di perusahaannya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya ada penerapan 5 hierarki Maslow tadi dalam perusahaan. Pertama, kebutuhan fisiologis yaitu tadi seperti kebutuhan makan, minum, udara, dan lain-lainnya itu dapat kita ambil contoh dari perusahaan Google yang menyediakan fasilitas makan gratis dan area istirahat yang nyaman untuk karyawan. Mereka selalu memastikan akses makanan dan kenyamanan karyawan selama jam kerja. Terus yang kedua ada kebutuhan rasa aman, contohnya dari perusahaan Unilever yang menawarkan jaminan kesehatan dan keamanan kerja yang baik, serta program kesejahteraan untuk karyawan agar merasa aman dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, contoh dari kebutuhan sosial dari perusahaan Zappos yang dikenal dengan budaya kerjanya yang inklusif dan ramah, serta sering mengadakan acara sosial untuk memperkuat hubungan antar karyawan. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan yang diambil dari contoh perusahaan Microsoft memberikan penghargaan berupa bonus tunjangan dan pengakuan formal kepada karyawan yang berprestasi. Dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri, contohnya diambil dari perusahaan Apple yang memberikan kesempatan bagi setiap karyawannya untuk terlibat dalam proyek inovatif dan menyediakan program pelatihan yang membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan dan kreativitas. Sekian dari saya.
Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi